Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya semuanya? Semoga selalu berada dalam bimbingan cinta, rahmat, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup Anda menjadi ajaib, ya, menjadi manusia-manusia yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan meninggikan kedudukan Anda di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi. Bahkan Allah juga insyaallah akan meninggikan kedudukan Anda dari seluruh penduduk langit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan seri ketiga, ya, dari materi Goa Keajaiban. Dan seperti janji saya akan menyampaikannya di Multazam, ya. Alhamdulillah sekarang berada di Masjidil Haram lantai 2 dan di lurusannya Multazam, ya. Mudah-mudahan ini lurusan Multazam, jadi kalau ditarik garis lurus ke Hajarul Aswad, ya. Bukan apa-apa Bapak Ibu, tujuan saya menyampaikan ini dengan keadaan dan tempat yang terbaik adalah agar materi ini benar-benar menghujam dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita semua, sehingga akhirnya kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam seri pertama dan seri kedua rasanya insyaallah cukup jelas, ya, bahwa keajaiban memang merupakan salah satu yang diajarkan di dalam agama Islam, ya. Di dalam Islam Anda semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia ajaib yang beyond sunnatullah. Ya, sunnatullah itu api dingin, api panas, ya Bapak Ibu. Itu sunnatullahnya. Tapi kalau Allah mau dingin, ya, maka itu akan terjadi. Sunnatullahnya, ya, jatuh ke bawah gitu, ya. Tapi kalau Allah mau, ya, maka bisa-bisa saja jatuh ke atas gitu, ya Bapak Ibu. Ini beyond, ya, sunnatullah. Artinya melampaui batas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya adalah kita masuk ke dalam goa keajaiban. Nah, prinsip ini sebenarnya kita sudah latih di terumbu karang Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam prinsip terumbu karang, bahwa rezeki itu adanya di mana? Rezeki itu adanya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mulia dan bahagia karena kita, maka kita berhak untuk mendapatkan rezekinya. Dan Allah yang mengatur semua, ya, bagaimana proses pentransferan rezeki itu kepada kita. Nah, kalaulah membahagiakan manusia, memuliakan manusia, itu sudah sedemikian, ya, rezekinya yang diberikan, bagaimana lagi ketika kita memuliakan dan membahagiakan Allah sang pemilik rezeki. Goa keajaiban adalah satu cara untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sedepah. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, ya. Ketika kita memiliki berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, sebagiannya sebenarnya itu adalah cara Allah untuk memasukkan kita ke dalam goa masalah, ya. Yang di dalam masalah itu kita menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam, ya, dimasukkan ke dalam ikan, lalu kemudian di dalamnya beliau berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disebut nama Allah di dalam goa itu. Maka ketika, ya, Anda semua, kita semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam goanya, maka bersyukurlah, berbahagialah. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, amanah-amanah yang enggak selesai, pekerjaan-pekerjaan yang enggak bagus, lalu kemudian dikomplain orang, piutang-piutang yang tidak terbayar oleh orang lain, mungkin masalah keluarga, perceraian, mungkin masalah dengan anak dan seterusnya. Apapun masalah kehidupan kita, bisa jadi itu adalah salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kita
dari tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam goanya, ke dalam goa keajaiban. Maka bagi mereka-mereka yang berada di dalam goa lalu kemudian dia menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah dia memuliakan dan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia saja mulia dan bahagia lalu kemudian Allah berikan rezeki atas asbab tersebut, atas sebab tersebut, atas wasilah tersebut, lalu bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dan dibahagiakan di dalam goa keajaiban. Maka Bapak Ibu, terdapat banyak sekali kisah di dalam sejarah-sejarah Islam yang menyebutkan tentang hal ini, ya. Dan selalunya ketika terjadi keajaiban, ketika perang Badar terjadi, maka para sahabat diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam goa. Di malam hari Rasulullah SAW berdoa meminta, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar saja keesokan harinya Allah mengirimkan 1000 malaikat yang membantu Rasulullah SAW dalam peperangan pertamanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kisah-kisah yang berada di sirah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ya yang berada dalam kehidupan kita? Bagaimana menggunakan materi goa keajaiban ini untuk kehidupan rezeki kita, ya? Karena bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya kenapa membahas rezeki? Karena rezeki adalah ladang amal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ladang amalnya dalam berdakwah mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita berbicara dalam ranah rezeki yang memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering mengulang tentang rezeki, bahkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam juga meminta rezeki, ya, kepada anak keturunannya, ya. Maka membicarakan tentang rezeki juga bagian dari bagaimana kita mendapatkan solusi terbaik dengan cara terbaik, ya, agar rezeki kita berlimpah ruah. Nah, saya sedikit ingin cerita tentang bagaimana pelaksanaan dari goa keajaiban ini Bapak Ibu, ya. Saya sedikit ingin cerita kesaksian saya terhadap seorang guru yang beliau Ustadz Yusuf Mansur, ya, ketika saat sholat duha begitu, ya, kemudian mengajak saya, Nas, kita sholat dulu, ya. Kemudian waktu itu saya sudah mau pamitan kepada beliau, Ustaz, ana ada keperluan gitu, ya. Ya udah pamitan, tapi pas udah jalan gitu dipanggil lagi sama Ustaz. Coba sini, kayaknya antum belum duha kayaknya. Iya benar Ustaz. Akhirnya diajaklah gitu, ya, di sebuah musola yang kecil, ya mungkin kerapihannya bisa dikatakan nggak terlalu rapih begitu, ya, di dalam sebuah perbelanjaan begitu. Kemudian akhirnya saya sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat sampai 8 rakaat. Kemudian saya melihat Ustadz Yusuf Mansur belum selesai, 2 rakaat aja belum selesai Ustadz, ya. Kemudian akhirnya saya sholat lagi sampai 12 rakaat, tambahkan sholat dengan sholat hajat. Baru kemudian selesai Ustadz Yusuf Mansur melaksanakan sholat duhanya yang hanya 2 rakaat. Kemudian saya tanya, Ustadz, antum baca apa? Ada 7 surat yang beliau baca, ya. Ada 7 surat yang beliau baca di dalam 2 rakaat beliau melaksanakan sholat duha itu, ya. 4 yang saya ingat waktu itu adalah Yasin, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, ya, dan surat-surat yang lainnya, itu, ya. Subhanallah, ya, 12 rakaat saya lakukan, beliau cuma 2 rakaat. Dan ketika saya tanya kenapa antum melakukan sampai sebegitu lamanya, kemudian beliau bilang, ya, ini adalah kesempatan saya untuk berdekatan dengan Rob saya, ya. Kalau di kesempatan lain mungkin saya tidak punya kesempatan seperti ini. Subhanallah, ini adalah pelaksanaan dari goa keajaiban Bapak Ibu. Saya saat itu tertancap betul di dalam diri saya, apalagi sebelum-sebelumnya ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, ya, beliau ketika memiliki banyak sekali masalah, lalu kemudian oleh gurunya itu hanya dibekali 2 korek, ya. Nggak paham awalnya, ya, tapi kemudian ternyata korek ini adalah untuk mengganjel mata Bapak Ibu, ya, untuk mengganjel mata supaya tidak tertidur selama 1 malam. Dan
Ternyata itulah goa keajaiban, ya, goa keajaiban yang akan membantu semua masalah-masalah kita. Nah, saya menciptakan dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisah tentang Abah Hasan. Abah Hasan ini adalah bapak mertua dari kakak saya yang pertama. Beliau ingatannya sudah pendek, Bapak Ibu ya, sudah pikun gitu. Kemudian ketika saya datang ke rumah beliau, ditanya, ini siapa? Nasrullah. Dari mana? Depok. Duduk deh gitu ya. 15 menit lagi dia nanya gitu, ini siapa? Nasrullah. Dari mana? Depok. Ya makan dah gitu. Kemudian 15 menit lagi dia tanya, ini siapa? Nasrullah. Saya bilang, dari mana? Depok gitu ya. Ya ingatannya yang sudah sedikit banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ingatannya yang tinggal singkat seperti itu, suatu ketika Abah Hasan ini keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah, lupa rumahnya di mana. Masya Allah, akhirnya hilang ini kakek ya. Abah Hasan ini hilang ya. Hari pertama dicari nggak ketemu, hari kedua dicari nggak ketemu, hari ketiga dicari nggak ketemu, hari keempat dicari nggak ketemu. Itu udah melibatkan masyarakat sekitar, udah melibatkan tukang ojek, dipasang tanda gitu ya. Orang hilang, udah lapor juga ke polisi, nggak ketemu juga sampai hari kelima, Bapak Ibu. Nah di hari kelima ya, waktu itu kurang lebihnya agak-agak malam maghrib begitu ya, ada yang tersadar, kayaknya ada yang tidak tepat dalam cara kita mencari. Memang orang tua kita penting, tapi ternyata Ramadan kita ini tidak berjalan dengan baik. Waktu itu kejadiannya Ramadan, dan pas mereka rapat seperti itu adalah malam 23 ya, malam 23 Ramadan. Akhirnya mereka mengatakan begini, hari ini kita nggak ada yang mencari ya, hari ini kita nggak ada yang mencari, kita fokus saja ibadah ya, kita fokus saja dekati Allah, kita fokus saja ya tilawah Al-Quran ya, sholat malam ya, terus kemudian nggak boleh ada sedetik pun kita luput dari berzikir ya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Akhirnya rapat keluarga itu menentukan bahwa besok harinya, di hari ke-6, tidak boleh ada yang mencari, tapi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu harian. Nah, akhirnya rapat selesai, bubar ya, semuanya udah tenang, merasa dapat gitu ya jawaban ya, bahwa mereka harus melakukan itu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, belum dikerjakan ya, belum dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan sang orang tua ya. Jam 11 malam ada ketukan pintu, pas dibuka ternyata adalah tetangganya, dan di belakangnya ada Abah Hasan yang beliau tuh tertunduk lesu karena berapa hari nggak makan ya. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah waktu itu sembuh. Sekarang Abah Hasan sudah almarhum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka punya masalah, mereka menghadapi hal yang sangat-sangat tidak sederhana, tidak mudah. Tapi mereka sibuk gitu ya, berada di luar goa, Bapak Ibu. Tapi kemudian mereka tersadar, mereka masuk ke dalam goa seluruhnya ya, mereka masuk ke dalam goa dan berzikir kepada Allah ya, kemudian fokus saja dengan apa yang mereka ya. Jadi seperti yang tadi 7 prinsip goa itu, fokus saja ya, tidak usah berharap akan terjadi keajaiban, dan keajaibannya terjadi. Ketika ditanya itu si kakek ya, si Abah Hasan ini ketemunya di mana? Ternyata di sebuah pasar yang hampir setiap hari mereka mencarinya di situ, tapi nggak ketemu gitu ya. Allah yang menutupnya dan Allah juga yang membukanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagian di antara Anda ada yang memiliki masalah-masalah yang berat dalam kehidupan Anda. Maka bukan berarti Allah nggak sayang, malah Allah bisa jadi sayang pada Anda semua. Ketika Anda mendengarkan audio ini, bisa jadi ini adalah caranya Allah untuk memaksa Anda untuk masuk ke dalam goanya, untuk masuk ke dalam goa keajaibannya. Maka ikuti saja kemauan Allah Subhanahu wa taala. Duduk diam, menyepi, terasing ya, lupakan sejenak semuanya ya.
dan fokus kepada Allah, muliakan dan bahagiakan Allah, maka sebentar lagi keajaiban pun akan datang kepada Anda, sebagaimana Abah Hasan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga mereka, ya. Dan sekarang almarhum Abah Hasan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan yang baik, semua keluarganya mengetahui, ya, dan melihat dan menguburkannya dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu, kisah yang kedua saya ingin cerita tentang, katakanlah kisah ini, ya, namanya Dani. Dani ini punya utang 400 juta, ya. Punya utang 400 juta, punya amanah 400 juta. Waktu itu berada dalam sebuah kerjasama bisnis, tapi karena sudah terlalu lama, ya, akhirnya masalah ini yang tadinya perdata menjadi pidana, ya. Kemudian ditetapkan satu tanggal, hari H. Kalau tidak ada uangnya juga, ya, 400 juta itu, maka si Dani itu harus masuk ke sel, ya. Nah, waktu itu ada waktu 3 bulan untuk menyelesaikan sampai hari H. Dan akhirnya Dani melakukan semua aktivitas-aktivitas yang bisa membuat dana itu bisa terkumpul. Tapi, ya, akhirnya karena memang bisnisnya masih sedang berada dalam ujian, akhirnya sudah bersepakat dengan istrinya untuk menjual rumah yang dia tempati. Ya sudah, ya, akhirnya mereka bersepakat untuk jual rumah dan kemudian membeli rumah yang mungkin lebih kecil dari yang sekarang ditempati. Ya, saat itu terjadi deal, ya, deal dengan seorang yang akan membeli rumah tersebut, dan akhirnya sudah siap masuk ke notaris, tapi ternyata qadarullah, ya, Allah tidak mengizinkan proses penjualan rumah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka, si Dani tidak berhasil untuk mendapatkan dana pengembalian. Waktu itu, ya, Ramadan, dan ketetapan hari hanya itu adalah beberapa hari setelah Lebaran. Dan akhirnya Dani masuk ke dalam goa keajaiban, yaitu Ramadan. Dan akhirnya dia fokus saja di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia fokus tidak keluar dari masjid. Dia fokus beribadah, beritikaf, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap si Dani membaca Al-Quran, di setiap hurufnya dia titipkan, ya, bayangan, imajinasi 400 juta itu ke dalam setiap huruf yang dia baca. Apakah bisa selesai? Tidak ternyata, ya. Sampai H-2 Dani harus menghadapi proses pengadilan. Uangnya belum terkumpul juga. Dan akhirnya Dani sudah pasrah. Dia sudah siap untuk dipenjara. Dia sudah siap menerima segala resikonya. Dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang yang ingin membeli, ya, asetnya Dani yang lain. Jadi Dani memiliki beberapa aset, ya, yang mau dijual malah nggak laku, yang dia pikir nggak mungkin kejual dalam waktu cepat, hari itu laku kalau nggak salah 500 juta, ya. H-2. Lalu kemudian akhirnya H-1 dananya ditransfer, dan di hari H selesailah seluruhnya, bahkan masih ada sisa 100 juta. Subhanallah, mari kita lihat prosesnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah menyiapkan dananya, tapi Allah ingin melihat kesungguhan Dani dalam mendekati goanya, mendekati goa keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk Dani. Dan akhirnya alhamdulillah masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin kisah-kisah seperti ini bertebaran banyak sekali, ya, dalam sejarah umat Islam. Dan sekarang giliran Anda untuk juga memberikan kisahnya, memberikan testimoninya. Masuklah ke dalam goa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Masuklah ke dalam goa.
lalu kemudian nanti Allah akan mencurahkan sebagian rahmat-Nya dan menyediakan penyelesaian atas urusan mereka. Masya Allah, Bapak Ibu, saya doakan di Multazam ini, saya doakan benar-benar Anda semua akan mendapatkan rahmat, berkah, cinta, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui materi Goa Keajaiban ini. Secara tulus dalam hati saya yang paling dalam, saya mendoakan Anda agar menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sekarang Anda berada dalam kondisi yang tidak beruntung, kondisi yang memiliki berbagai macam amanah, berbagai macam masalah, berbagai macam hal yang harus Anda selesaikan, itu hanyalah semata-mata kalaulah Anda ditakdirkan Allah untuk mendengarkan materi Goa Keajaiban ini, itu adalah cara Allah untuk menarik Anda masuk ke dalam goanya, cara Allah untuk memasukkan Anda ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana caranya Allah untuk memasukkan Nabi Yunus ke dalam ikan, dan kemudian akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan kepada Nabi Yunus bin Matta. Begitu juga Anda semua, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rahmat yang tinggi untuk Anda semua. Selamat meraih keajaiban Bapak Ibu, dan mudah-mudahan goa-goa Anda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan untuk Anda menjadi goa yang indah untuk Anda ceritakan dan berikan testimoninya, motivasinya kepada orang lain, agar semakin banyak orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya doakan agar Anda semua sekali lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujib da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.